Dari 3 mantra pembunuhan, 2 mantra pertama, Jari Kematian dan Jari Iblis, itu sering digunakan Wang Lin. Kekuatannya tidak cukup untuk mengancam kultivator Ascenden dan hanya bisa digunakan untuk menekan kultivator transformasi jiwa. Tetapi saat Situnan menggunakan Jari Kematian dan Jari Iblis, kekuatannya mengejutkan, bahkan kultivator Ascendant akan terbunuh. Selain perbedaan tingkat kultivasi antara Wang Lin dan Situnan, ada juga esensi dari Jari Kematian dan Jari Iblis. 3 mantra pembunuhan ini diciptakan oleh Situnan, jadi tentu saja itu adalah sihir. Jika seseorang tidak memiliki hati iblis, mustahil untuk mempelajari esensinya. Dan Dao Wang Lin sangat berbeda dengan Dao Situnan. Jadi saat Wang Lin menggunakan 2 mantra ini, itu tidak memiliki perubahan dan fleksibilitas. Sebenarnya ada mantra lanjutan dari kedua mantra ini, tetapi karena Situnan memperhatikan perbedaan mereka, dia tidak mengajarkannya kepada Wang Lin. Itu bukan karena pelit, tetapi dengan berlalunya waktu, akan ada kemungkinan besar Dao Wang Lin berubah. Mantra terakhir dari 3 mantra pembunuhan, Jari Dunia Bawah jauh lebih kuat dari 2 mantra lainnya, dan kekuatannya sangat dekat dengan mantra surgawi berkualitas rendah. Ketika Situnan mengajarkannya, dia sangat khawatir. Alasannya bukannya karena mantranya cukup kuat untuk mengancam para kultivator Ascenden, tetapi juga karena jika Wang Lin terlalu banyak menggunakannya, itu akan mempengaruhi hati Daonya dan perlahan membawanya ke jalan iblis. Mantra terakhir berbeda dari 2 mantra lainnya. Tanpa mantra lanjutan, Wang Lin bisa menggunakannya sebanyak yang dia inginkan tanpa memengaruhi hati Daonya. Tetapi mantra ketiga berbeda. Tidak ada mantra lanjutan, dan semua kekuatan itu hanya dalam mantra itu sendiri. Situnan memberitahu Wang Lin semua ini sebelumnya, dan inilah mengapa selama bertahun-tahun Wang Lin hanya menggunakannya sekali dalam pertempuran melawan saudara ke-6 divisi ungu, Chen Tao. Di antara 3 mantra pembunuhan, mantra terakhir adalah mantra pembunuhan sejati. 10 pukulan pertempuran runtuh diciptakan dalam kehampaan dan merupakan bagian dari Dao. Itu adalah pukulan yang berisi kekuatan penuh Jenderal Iblis. Niat kepalanya begitu kuat sehingga bisa menembus kekosongan dan membunuh seseorang. Pada saat Wang Lin menjulurkan jarinya, energi celestial di tubuhnya bergerak, itu berubah menjadi energi spiritual iblis dan berkumpul di ujung jarinya. Dalam sekejap, jarinya dikelilingi oleh cahaya hitam pekat. Jenis hitam ini adalah energi spiritual iblis murni. Pada saat jari telunjuk Wang Lin menunjuk ke atas, dia merasakan kepalan tinju yang mengerikan di udara, dan pada saat ini keruntuhan pertama tiba. Seolah-olah seluruh langit runtuh dan titik pusat adalah Wang Lin. Aura destruktif dengan cepat datang dari segala arah dan mendarat di tubuh Wang Lin. Cahaya hitam bersinar terang dan energi celestial di tubuhnya berputar. Tiba-tiba cahaya hitam di jari telunjuknya menutupi seluruh tubuhnya. Suara gemetar menggema di seluruh kota iblis. Wajah Wang Lin pucat, dan dia terjatuh beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Jari telunjuk kanannya sedikit bergetar dan benar-benar mati rasa. Kekuatan destruktif yang mendarat di tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi kemudian dengan cepat menyerang balik padanya dengan kekuatan 10 kali lebih kuat. Runtuh kedua tiba. Kecepatan keruntuhan kedua adalah beberapa kali lebih cepat daripada yang pertama, dan itu datang dari semua arah hampir sekejap setelahnya. Jari telunjuk Wang Lin masih bergetar. Kekuatan jari iblis hanya bisa membantunya menahan keruntuhan pertama. Ini jelas bukan mantra yang dapat digunakan oleh kultivator transformasi jiwa. Bahkan di antara para kultivator Ascenden, hanya 1 dari setiap 10 yang dapat menggunakan mantra semacam ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Kekuatan kehancuran kedua adalah 10 kali lebih besar dari kekuatan kehancuran pertama. Pada saat ini langit dalam 10.000 kaki menjadi gelap seolah-olah ada badai pasir yang terjadi. Bahkan pusaran tanpa henti di atas istana dipengaruhi. Wang Lin meraung rendah, lalu 2 helai gas abu muncul di tangannya dan bergerak seperti 2 naga. Pada saat ini dia menggunakan seni pembantaian surgawi tanpa ragu. 2 helai gas abu keluar dan menerobos penghalang sonik, tetapi itu segera bertemu kekuatan kehancuran kedua. Kekuatan kehancuran kedua sangat kuat. Mengikuti serangkaian suara gemuruh, 2 helai gas abu tidak hancur. Sebaliknya mereka hancur untuk membentuk pusaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Kekuatan kehancuran kedua mendarat di gas abu dan dengan cepat melemah. Pada saat yang sama niat membunuh dengan cepat keluar dari pusaran abu. Niat membunuh ini sangat mengejutkan dan itu memberi orang perasaan bahwa itu bisa membunuh celestial dan penguasa. Niat membunuh secara paksa membuka jalan berdarah melalui kekuatan kehancuran kedua. Itu menggunakan niat membunuh yang kuat untuk memaksa kekuatan kehancuran kedua kembali. Pada saat yang sama Wang Lin mengambil langkah dan maju ke depan seperti meteor. Pada saat yang sama ketika mengulurkan tangan, pusaran abu menghilang berubah kembali menjadi 2 helai gas abu di tangan kanan Wang Lin. Mengembun. Dengan raungan 2 helai gas abu dengan cepat terkondensasi menjadi pedang sepanjang 7 inci di tangan Wang Lin. Dengan pedang di tangan, tubuh Wang Lin mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Pada saat ini Wang Lin tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Tidak ada lagi aura celestial di sekelilingnya,
itu digantikan oleh niat membunuh. Pada saat ini dia seperti iblis pembantaian. Dia memegang pedang pembantaian dan melangkah ke kekosongan menuju jenderal sayap kiri. Jenderal sayap kiri berkata, "Bagus, Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang memutuskan untuk menyerang selama 10 pentempuran saya. Mari kita lihat apakah Anda dapat menembus 8 kehancuran berikutnya dan tiba di depan saya." Pada saat ini wanita berjubah putih masih berdiri di kejauhan, sedikit mengerutkan kening. Ketika dia tiba di kota iblis kuno 3 tahun lalu, dia dikalahkan oleh mantra ini. Mantra ini sangat tirani dan dengan kultivasinya, dia hampir gagal pada keruntuhan keempat. Jika bukan karena mantra darah yang diajarkan ayahnya, dia tidak akan mampu menahan keruntuhan kelima. Meski begitu dia akhirnya kalah pada kehancuran ke-8. Namun jenderal sayap kiri sulit dibaca, dia memberinya gelar komandan. Tidak ada banyak komandan, total 16. Wang Lin mengungkapkan jalan pembantaiannya saat ia menerjang jenderal iblis dengan pedang. Namun masih ada 8 keruntuhan. Keruntuhan ketiga memiliki 10 kali kekuatan kehancuran kedua. Itu menekan Wang Lin dari segala arah. Niat pembunuhan Wang Lin menebal. Dalam menghadapi keruntuhan ketiga, dia tidak memiliki keinginan untuk mundur dan malah diisi dengan keinginan untuk bertempur. Dengan pedang pembantaian di tangannya, dia berteriak, "Hancurkan!" Pedang pembantaian memancarkan cahaya abu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cahaya abu ini memanjang lebih dari 10 kaki dan mengelilingi Wang Lin, lalu ia menerobos seperti meteor. Keruntuhan ketiga yang berasal dari kekosongan itu secara paksa dipotong terbuka, memungkinkan Wang Lin untuk menembus dan menyerang langsung ke jenderal iblis. Jenderal sayap kiri tersenyum. "Bagus." Sama seperti Wang Lin, keruntuhan keempat tiba. Semakin runtuh semakin cepat yang berikutnya tiba, dan kekuatannya juga jauh lebih kuat. Pada saat ini kehancuran keempat 1000 kali lebih kuat dari yang pertama. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kultivator transformasi jiwa biasa. Munculnya kehancuran keempat segera menyebabkan langit berubah warna. Bahkan pusaran di atas istana mulai berputar. Kehancuran keempat menuju Wang Lin dan kekuatan pembantaian yang diciptakan Wang Lin dengan pedang segera hancur. Kehancuran keempat ini dengan kekuatan 1000 kali lebih besar dari kehancuran pertama tidak mungkin dilawan kecuali seseorang mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa. Tubuh Wang Lin terpisah dari pedang pembantaian, dan pada saat yang sama kekuatan kehancuran keempat datang. Wajah Wang Lin pucat dan dia tidak bisa membantu tetapi menghentikan tugasnya. Saat ini tubuhnya sedang diperas oleh kekuatan yang sangat kejam. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menahan keruntuhan keempat ini dengan kekuatannya sendiri. Jika dia memiliki banyak gas abu, dia mungkin bisa menerobos. Namun dalam 4 tahun ini, meskipun ia telah membunuh banyak orang, seni pembantaian surgawi sangat sulit untuk dilatih. Selain dari seni ini, dia harusnya bisa menerobos dengan jari dunia bawah. Namun jari dunia bawah adalah kartu as sejatinya, dan di tanah roh iblis yang berbahaya ini, dia tidak mau dengan mudah mengungkapkan kekuatan sejatinya. Pada saat ini Wang Lin menunjukkan tatapan penuh tekad saat dia melepaskan pedang pembantaian yang kemudian terbelah menjadi 2 helai gas abu. Kemudian dengan cepat memasuki tubuhnya dan 2 simbol muncul di dahinya. Simbol ini kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya untuk membentuk pertahanan dari 2 segel kekuatan hidup. Tepat pada saat ini kehancuran keempat tiba. Kekuatan bencana alam, kekuatan yang 1000 kali lebih besar dari yang pertama tiba. Pada saat ini Wang Lin jelas merasakan niat pertama dari kehancuran keempat. Di dalam niat kepalan itu diisi semacam keyakinan, iman. Mata Wang Lin menyala. Cahaya ini jarang muncul di mata Wang Lin dalam beberapa ratus tahun terakhir. Itu seperti Yowie yang tiba-tiba mendapatkan pencerahan ketika jiwanya terbakar. Pada saat ini dia merasakan keyakinan di dalam 10 pertempuran. Keyakinan ini datang dari keyakinan untuk selalu menang di medan perang yang penuh darah. Itu terbentuk dari kehendak semua orang yang mati atau dikalahkan oleh teknik ini. Kekuatan keyakinan ini jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Wang Lin. Saat tubuh Wang Lin menahan kekuatan dari kehancuran keempat, jiwanya menderita efek keyakinan dalam keruntuhan keempat. 10 kehancuran biasanya adalah batas, tetapi teknik ini sebenarnya berkembang menuju kehancuran ke-11. Alasan umum jenderal sayap kiri menggunakan teknik ini adalah untuk mengalahkan, untuk menyerap keyakinan dan dengan demikian meningkatkan kekuatan teknik ini. Alasan 10 pertempuran niat adalah karena keyakinan di dalamnya. Semakin banyak orang yang dia bunuh, semakin kuat jadinya. Rasa frustrasi tanpa sadar muncul di hatinya. Namun saat perasaan ini mulai muncul, segera dihancurkan oleh Wang Lin. Tubuhnya terlempar ke belakang dan mendarat di tanah 1000 kaki jauhnya. Pada saat dia mendarat tubuhnya berbalik. Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya bisa menstabilkan dirinya. Pada saat ini seluruh tubuh Wang Lin ditutupi simbol di dahinya. Simbol ini segera runtuh dan menghilang setelah menahan kekuatan kehancuran keempat. Saat ini hanya ada setengah simbol yang tersisa di dahinya
dan itu hanya memancarkan cahaya kelabu samar. Saat ini hanya setengah dari segel kehidupan yang terbentuk dari seni pembantaian surgawi yang tersisa, sisanya telah hilang. Cahaya keemasan pada mata Jenderal sayap kiri menghilang dan dia berkata, sudah sangat sulit untuk melawan kekuatan kehancuran keempat dengan kultivasi transformasi jiwa tahap pertengahan Anda. Anda bisa mundur. Tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan posisi kepala komandan, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan posisi komandan. Satu-satunya posisi untukmu adalah tetua. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkan penghinaan, kata-katanya berbeda. Mata Wang Lin bersinar. Niat kepalan yang terkandung dalam 10 kehancuran mewakili puncak semangat jenderal. Untuk seorang kultivator, itu adalah seberapa halus hati Dao seseorang. Hati Dao menyatu dengan jiwa asal dan karenanya menyebabkan jiwa asal berevolusi. Maka hanya akan ada satu keyakinan dalam tubuh seseorang. Keyakinan ini sangat kuat bahkan dapat mengubah langit dan bumi. Itu mantra keyakinan. Mantra keyakinan. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap jenderal sayap kiri. Pandangannya sangat dalam seolah mengandung kebijaksanaan dan pencerahan. Tatapan Wang Lin secara bertahap menjadi lebih cerah. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan menggunakan jari iblis. Itu adalah gerakan yang sama persis, mantra yang sama persis. Tetapi saat Wang Lin menggunakannya untuk kedua kalinya, itu sama sekali berbeda. Di mata jenderal sayap kiri gerakannya sangat berbeda dari sebelumnya. Cahaya yang menghilang dari mata sang jenderal kembali dan bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ini, jenderal sayap kiri segera menyadari perbedaannya dan tidak bisa tidak memperhatikan. Yao Sisue menatap ke arah Wang Lin. Ada badai di hatinya, dan dia ingat kata-kata ayahnya. Ayahnya, leluhur darah, menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Aura iblis keluar dari tubuh Wang Lin dan membentuk kabut hitam samar 3 kaki di sekitarnya. Di dalam kabut hitam mata Wang Lin perlahan menjadi suram. Kesuraman ini dipenuhi dengan kedinginan dan sifatnya sangat jahat. Mantra keyakinan. Mantra yang aku gunakan sejauh ini hanya cangkang, karena tanpa keyakinan aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat jari telunjuk kanannya. Dia kemudian menunjuk ke langit. Satu jari mempertanyakan surga. Pada saat ini pusaran di atas istana menghilang. Langit ditutupi oleh awan hitam, dan ada hantu yang melolong di dalamnya. Satu jari iblis. Energi spiritual iblis memenuhi daerah itu. Energi celestial di dalam tubuh Wang Lin tidak bergerak tetapi menjadi energi spiritual iblis. Energi spiritual iblis ini secara drastis berbeda dari energi spiritual iblis yang terbentuk ketika energi celestial didaur ulang. Seluruh tubuh Wang Lin tidak lagi lembut tetapi dipenuhi dengan aura kekerasan. Di dahinya 6 tanda setan muncul. Energi spiritual iblis di sekitarnya dengan cepat menjadi sangat padat dan menyebar dari 3 kaki ke 100 kaki. Segala sesuatu dalam 100 kaki darinya sekarang dipenuhi dengan energi spiritual iblis yang mengamuk. Energi spiritual iblis ini menjadi padat sampai-sampai menjadi bintik api hijau dan tersebar dalam lingkaran di tanah. Bagian dalam dan luar tubuhnya ditempati oleh energi spiritual iblis. Pada saat ini Wang Lin tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan aura tirani dan niat membunuh yang tebal. Tepat pada saat ini setengah dari segel kekuatan kehidupan di belakang 6 tanda iblis tampaknya telah menyatu dengan Wang Lin dan mulai tumbuh. Dalam sekejap itu berubah dari setengah segel kehidupan menjadi segel kehidupan lengkap. Saat segel itu selesai, itu menyebar dan mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin. Wang Lin maju selangkah menuju jenderal sayap kiri di langit. Cahaya keemasan di mata sang jenderal semakin kuat, dan dia berteriak, "Menarik! Anda adalah orang pertama yang melakukan terobosan di bawah 10 pertempuran niat saya. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat menahan kehancuran kelima ini." Kehancuran kelima tiba dari kehampaan setelah jenderal iblis selesai berbicara. Kehancuran kelima ini adalah 10 kali kekuatan keruntuhan keempat. Saat itu muncul, raungan gemuruh bergema seolah-olah pembalasan ilahi terjadi sekitar 10.000 kaki. Itu sangat keras sehingga seluruh kota iblis kuno bisa dengan jelas mendengar raungan gemuruh. Ekspresi Wang Lin suram saat ia menghadapi kehancuran kelima dengan jari iblis. Jari telunjuknya menekan ke depan, lalu semua energi spiritual iblis berkumpul di ujung jarinya dan itu berubah menjadi api iblis. Kekuatan sebenarnya dari jari iblis digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Api iblis di sekitar jarinya membentang tanpa henti, membentuk lautan api iblis di sekelilingnya. Wang Lin kemudian mengambil langkah dan terbang. Jari telunjuknya melesat ke jenderal iblis. Pada saat yang hampir bersamaan kehancuran kelima muncul, ia dihentikan oleh api iblis. Sementara itu dihentikan, Wang Lin melesat dengan jari iblis, dan setelah serangkaian suara gemuruh, dia menerobos. Saat ini dia hanya berjarak 100 kaki dari jenderal iblis. Kehancuran keenam muncul tak lama. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekuatan kehancuran keenam. Setelah itu muncul, ruang 100 kaki antara Wang Lin dan jenderal iblis mulai runtuh dan banyak celah. Kekuatan kehancuran keenam turun. Ekspresi Wang Lin suram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menarik jarinya dan tubuhnya terus bergerak maju. Kehancuran keenam muncul dari kekosongan dalam bentuk cincin cahaya dan mendekati Wang Lin. Namun pada saat itu menyentuh jari Wang Lin, itu dengan lembut berkata, "Transformasi iblis." Setelah mengucapkan itu,
jari telunjuknya melepaskan cahaya hitam. Cahaya ini memanjang dari jarinya dan menutupi seluruh lengan kanannya. Cahaya hitam terus menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat lingkaran cahaya mendekat, seluruh tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya hitam ini. Tubuhnya tampak seperti bayangan dan dengan satu langkah ia menembus lingkaran cahaya yang merupakan kehancuran keenam. Pada saat ia menerjang, keruntuhan keenam hancur. Cahaya keemasan di mata jenderal sayap kiri bersinar terang dan dia berteriak, "Orang asing, jenderal ini benar-benar meremehkan Anda. Aku akan menunggumu di sini, masih ada 4 lagi." Keyakinan pada mantramu adalah keyakinan bahwa kamu akan mendapatkan kemenangan. Itu terbentuk dari kemauan dan semangat semua orang yang telah kehilangan teknik Anda ini. Saya tidak memiliki kultivasi untuk menembus 10 kehancuran, tetapi saya tahu bahwa kunci untuk melanggar teknik Anda bukanlah kultivasi tetapi iman. Untuk menghancurkan keyakinanmu, aku berubah menjadi iblis dengan jari ini dan menyatukan keyakinan ini dengan jari iblisku. Dengan demikian jari iblisku sekarang memiliki jiwa sendiri. Sekarang ini bukan kompetisi kultivasi kita, tetapi pertarungan keyakinan kita. Saat Wang Lin dengan tenang mengatakan ini, dia mengambil langkah maju. Kehancuran ketujuh tiba. Pada saat kehancuran ketujuh muncul, mata Wang Lin menyala dan dia berteriak, "Beri jalan." Dengan dua kata ini keruntuhan ketujuh yang hampir muncul tampaknya menjadi hancur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad, dan ada nyala api keyakinan membakar di dalam mereka. Apa yang membuat hatinya teguh adalah roh jari iblis. Meskipun dia hanya mengucapkan dua kata, itu berisi keyakinannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu bukan keyakinan dalam pembantaian atau kemenangan, itu adalah keyakinan pola pikir iblis. Pola pikir iblis adalah menentang langit, menentang apapun yang diinginkan orang lain, mencuri kehidupan, menghancurkan dao orang, melakukan apa yang Anda inginkan dan berjalan di jalan iblis. Ekspresi jenderal sayap kiri berubah. Ketika pertama kali melihat Wang Lin, dia tidak pernah menganggapnya apa-apa. Hanya saat Wang Lin menerobos 3 kehancuran pertama ia baru memandangnya. Namun kegagalan pada keruntuhan keempat adalah dalam harapannya. Disinilah jalur Wang Lin terhenti, dan dia bukan orang yang dicari oleh Kaisar Iblis. Tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang di hadapannya akan memperoleh pencerahan setelah kehancuran keempat. Pencerahan orang ini mengubahnya menjadi iblis. Meski begitu dia masih sedikit memperhatikan dan tidak terlalu memikirkannya. Dalam benaknya meskipun pencerahan semacam ini jarang terjadi, itu akan dihentikan pada kehancuran ketujuh. Namun saat Wang Lin menghancurkan yang ketujuh hanya dengan dua kata, ini menarik perhatiannya dan membuat ekspresinya berubah. Dia segera mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan besar sejak awal dan dia telah meremehkan orang ini. Dengan statusnya tidak ada yang layak mendapat perhatian penuh dalam beberapa ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang menarik perhatiannya dalam ribuan tahun. Saat Wang Lin menuju jenderal, dia seperti dewa iblis dengan sedikit kekejaman dalam ekspresi dinginnya. Setelah menghancurkan kehancuran ketujuh, dia hanya berjarak 50 kaki dari jenderal iblis. Ekspresi jenderal iblis serius saat dia melihat Wang Lin. Pada saat ini kehancuran ke-8 keluar dari kehampaan. Kehancuran ke-8 ini menunjukkan jumlah kekuatan yang belum pernah terjadi. Dengan tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, mata Wang Lin menyala dan dia berjalan menuju kehancuran ke-8. Pada saat tubuhnya menyentuh kehancuran ke-8, api iblis di sekitarnya meningkat. Itu berubah menjadi aura iblis. Saat ini rasanya seluruh dunia dipenuhi dengan aura iblis. Kehancuran ke-8 belum dihancurkan, tetapi kehancuran ke-9 muncul. Wang Lin mengerutkan kening. Meskipun ia telah berubah menjadi iblis, hati daonya masih stabil. Namun jika dia terus menjadi lebih jahat, akan sulit bagi hatinya untuk tidak terpengaruh. Wang Lin sangat akrab dengan kelemahan berjalan di jalan iblis. Pada saat ini kehancuran ke-8 dan ke-9 tiba. Wang Lin dengan cepat mempertimbangkan pilihannya dan segera membuat keputusan. Dia menatap jenderal iblis yang berjarak 30 kaki jauhnya. Setelah menghela nafas, dia mundur begitu cepat sehingga tubuhnya menghilang. Dan saat dia muncul dia berada lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Jenderal iblis terkejut. Matanya menatap dan dia tertawa keras. Anda tahu kapan harus mundur dan kapan harus membuat keputusan tepat. Bagus. Dengan itu dia mengulurkan tangan, dan dengan serangkaian keributan, 10 tinju menghilang. Pada saat ini langit dan bumi tampak kembali normal. Meskipun kamu tidak mematahkan 10 tinjuku, kamu cukup kuat untuk menjadi seorang komandan. Aku, Jenderal Sayap Kiri Yun Lihai, memberimu posisi komandan kota setan kuno dan 10.000 tentara iblis. Saat jenderal berbicara, dia melemparkannya token ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin biasa. Setelah menangkap token, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Jenderal. Kamu bisa istirahat di kota. 7 hari dari sekarang seseorang akan membawamu ke barak." Yun Lihai memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman sebelum tubuhnya berkedip dan menghilang tanpa jejak. Setelah melihat semua ini, Yao Sisue akan berbicara, tetapi Wang Lin bahkan tidak memandangnya sebelum berbalik dan pergi. Alis Yao Sisue berkerut saat dia mendengus dan pergi. Wang Lin dengan santai berjalan ke kejauhan, dan saat dia berjalan pergi, aura iblis di sekitarnya perlahan menghilang. Ini sudah pusat kota iblis kuno, jadi setelah setengah jam,
jalan besar dan gedung tinggi muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin berkultivasi di dalam penginapan selama 4 hari 4 malam. Meskipun berjalan di jalur iblis memungkinkan mantranya meningkat pesat, kelemahannya juga sangat besar. Dao Wang Lin bukan dao iblis, jadi ketika tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis, itu tidak cocok dengan hati daonya. Jika berlangsung terlalu lama, hati daonya akan terpengaruh dan Wang Lin tahu bahwa dia akan menjadi kultivator iblis. Juga, karena ketidakcocokan dengan hati daonya, pikirannya akan dikalahkan oleh aura iblis. Kemudian dia akan menjadi monster tanpa kewarasan. Dia hanya akan bisa menjaga kewarasannya jika dia mengabdikan hatinya untuk jalan iblis seperti si Tunan. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan semacam ini. Alasan Wang Lin memutuskan untuk memasuki keadaan iblis selain belajar tentang kekuatan keyakinan, adalah untuk mendapatkan posisi luar. Setelah menunjukkan kekuatannya, meskipun ia tidak melewati kehancuran ke-8, ia tahu bahwa jenderal tidak hanya akan memberinya posisi yang lebih tetua. Jika Yun Lihai ini benar-benar buta, Wang Lin akan segera meninggalkan kota iblis kuno dan kembali ke suku. Paling-paling dia akan kembali lagi nanti dan menaklukkan kota ini. Setelah menghabiskan 4 hari di penginapan, Wang Lin akhirnya menekan aura iblis di tubuhnya. Aura iblis ini tidak mungkin dilepaskan, dan Wang Lin tidak ingin menghapusnya karena ketika digunakan dengan benar, itu dapat meningkatkan kekuatannya. Sisan dan Hu Pao telah tiba di penginapan 1 hari yang lalu, dan telah menetap di 2 kamar di sebelah kamar Wang Lin. Alasan mereka berdua dapat menemukannya adalah karena Wang Lin memanggil mereka dengan indera ilahi. Setelah beberapa hari berkultivasi, Wang Lin berjalan keluar dengan Sisan dan Hu Pao. Saat berjalan di kota iblis kuno, Wang Lin merasa seperti berada di dunia lain. Ada banyak perbedaan antara di sini dan di dunia kultivasi. Laut Roh Setan Timur ini adalah dunia sendiri, membuatnya sangat misterius. Aku tidak tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Mungkinkah rumor bahwa ini adalah gua kultivasi seorang kaisar celestial yang kuat sebelum alam surga runtuh? Wang Lin tidak bisa mempercayainya. Jika itu benar maka kultivasi celestial ini sangat tinggi. Meskipun itu adalah rumor, rumor tidak muncul tanpa alasan. Jika ini benar gua kultivator seorang kaisar celestial, maka ini adalah dunia yang ia ciptakan sendiri. Jadi dari mana semua penduduk asli ini berasal? Saat Wang Lin berjalan di kota, ia mulai merenung. Mungkinkah? Hati Wang Lin bergetar dan dia punya pikiran yang benar-benar gila. Kembali di desanya, beberapa penduduk desa akan membuat area dengan lumpur dan menggunakannya untuk memelihara ternak. Wang Lin menatap dunia di depannya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia memiliki ilusi bahwa dia berada di dalam salah satu kandang lumpur dan warga di sekitarnya adalah ternak. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu memikirkannya, tetapi gagasan itu tetap ada di kepalanya dan tidak hilang. Sisan dan Hu Pao mengikuti di belakang Wang Lin. Ekspresi Sisan selalu dingin dan tatapannya selalu berada di sekitar Wang Lin. Jika ada individu yang mencurigakan, dia akan segera bertindak. Adapun Hu Pao, dia tidak terlalu banyak berpikir. Pandangannya selalu tertuju pada berbagai bangunan dan kios. Matanya kadang akan menyala, artinya dia baru saja melihat sesuatu yang membuatnya tertarik. Wang Lin tidak tertarik pada kota iblis kuno sama sekali. Setelah berjalan selama 2 jam, ia tiba di sebuah restoran yang penuh dengan orang. Makanan tidak menarik bagi Wang Lin, tapi ada botol anggur raksasa di luar restoran. Botol anggur ini memiliki lebar 30 kaki dan tinggi 20 kaki. Ada tangga di sekitar guci di mana penjual akan naik untuk mendapatkan anggur. Melihat botol anggur, Wang Lin berhenti dan melihat nama restoran ini. Restoran Bambu Hijau. Ada juga kuplet di sisi pintu restoran. Aroma bambu dan anggrek menyambut tamu. Aroma buah prem dan krisan akan mengirim para bangsawan. Wang Lin menatap pintu dengan penuh minat. Pada saat ini, salah satu penjual di pintu dengan cepat berjalan. Tuan, anggur bambu hijau toko kecil saya adalah anggur yang terkenal di 9 negara, jadi mengapa tidak datang untuk minum? Hari ini kami baru saja membuka kardus baru, dan pemiliknya mengatakan bahwa siapapun yang dapat minum 10 botol kecil, tanpa mabuk tidak perlu membayar anggur. Kesempatan seperti ini jarang terjadi, jadi mengapa tidak mencicipi? Mata penjual ini sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin, dia bisa mengatakan bahwa Sisan dan Hu Pao tidak sederhana. Kedua orang ini jelas penjaga, jadi itu berarti Wang Lin memiliki status tinggi. Wang Lin tertarik dengan apa yang dikatakan orang ini, jadi dia tersenyum. Kalau begitu biarkan aku mencicipi apa yang istimewa dari anggur bambu hijau ini. Dengan itu dia berjalan ke restoran. Sisan dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Bagian dalam restoran itu sangat elegan dan ukurannya sedang. Saat ini ada banyak tamu yang berbicara dan tertawa di dalam. Ketika kelompok Wang Lin masuk, penjual dengan cepat berjalan masuk dan berteriak, 3 tamu terhormat. Baru saja dia selesai berteriak, seorang pelayan dengan cepat berjalan keluar dan berkata, Tuan-tuan, tolong ikuti saya.
Ada kursi jendela berkualitas tinggi yang tersedia, jadi tolong ikuti saya. Dengan itu dia memimpin. Ketika dia sampai di kursi di sebelah jendela, dia menggunakan handuk di sikunya untuk membersihkannya. Wang Lin duduk. Sisan dan Hu Pao ragu-ragu, tetapi setelah melihat Wang Lin mengangguk, mereka duduk di seberangnya. Pelayan memiliki mata yang baik dan segera bertanya kepada Wang Lin, apakah tuan ingin makan sesuatu? Wang Lin dengan lembut berkata, bawalah 3 botol kecil anggur bambu hijau Anda. Oke. Pelayan pergi. Segera dia kembali dengan 3 botol anggur dan meletakkan beberapa gelas anggur. Sisan dengan cepat mengambil botol anggur dan membuka segelnya. Dia menuangkan secangkir penuh untuk Wang Lin tetapi tidak minum sendiri. Hu Pao menelan ludah. Melihat bagaimana Sisan tidak minum, tidak nyaman baginya untuk minum. Dia menggumamkan keluhan di hatinya, tetapi tidak ada yang muncul di wajahnya. Wang Lin mengambil anggur dan menyesapnya. Rasa anggur tanpa sadar memasuki hatinya. Wang Lin hanya minum satu jenis anggur sebelumnya, dan saat itulah ia berubah menjadi manusia di planet Suzaku. Anggur leluhur yang diberikan Danyu. Dalam beberapa puluh tahun itu, Danyu sering membawakannya anggur. Perlahan-lahan, Wang Lin dipenuhi dengan nostalgia tentang anggur itu. Waktu menyebabkan segalanya berubah. Saya bertanya-tanya apakah planet Suzaku masih damai? Waktu terus bergerak, dan generasi Danyu telah mati sejak lama. Keturunannya masih hidup. Mata Wang Lin penuh dengan nostalgia. Hidup sebagai manusia adalah tahun paling damai yang dimilikinya, dan juga periode di mana kultivasinya meningkat pesat meskipun sudah bertahun-tahun. Dia tidak bisa melupakan apa yang dia alami saat itu. Memikirkan Danyu membuatnya menghela nafas ketika dia minum semua anggur dalam cangkirnya dalam satu tegukan. Cara pembuatan anggur ini membuatnya sangat kuat saat Anda meminumnya, tetapi kemudian memberikan rasa yang benar-benar berkesan. Itu sangat mirip dengan anggur yang Danyu bawakan. Sisan masih diam. Dia sepertinya melihat bahwa Wang Lin memikirkan sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menuangkan anggur untuk Wang Lin. Hu Pao diam untuk waktu yang lama dan setelah menelan sejumlah besar air liur, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dia memandang Wang Lin, lalu dia mengambil botol dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Dia mengambil cangkir itu, meminumnya dalam satu tegukan, dan segera terkejut. Saat dia hendak menuangkan secangkir lagi, dia melihat Sisan menatapnya dengan dingin. Dia merasa dirugikan, berpikir, saya hanya ingin minum anggur. Leluhur bahkan tidak mengatakan apa-apa, kenapa kamu sangat berisik? Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wang Lin minum satu demi satu cangkir dan ekspresi nostalgia di wajahnya semakin dalam ketika dia memikirkan semua yang terjadi di planet Suzaku. Dia memiliki keinginan kuat untuk meninggalkan tanah roh iblis ini, meninggalkan planet Tianyun dan kembali ke tempat asalnya. Dorongan ini menjadi lebih kuat sampai memenuhi seluruh pikirannya. Gelas pecah dari cengkeramannya dan potongan-potongan itu menembus ke tangannya. Namun, Wang Lin bahkan tidak memperhatikan hal itu karena dia tenggelam dalam nostalgia. Pada saat ini jika seorang kultivator melihat Wang Lin, mereka akan terkejut. Bagaimanapun para kultivator berusaha keras untuk hati Dao yang kuat, jadi bagaimana mereka dapat membiarkan diri mereka diambil alih oleh dorongan ini dan tenggelam dalam nostalgia seperti itu? Sisan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berbalik ke arah Wang Lin, menunjukkan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Hu Pao juga memperhatikan ada sesuatu yang salah. Kekhawatiran di wajahnya tidak lebih lemah daripada Sisan. Tepat pada saat ini, suara derap baju besi datang dari luar restoran diikuti oleh suara keras yang ramai. Segera setelah itu 7 atau 8 tentara iblis yang mengenakan baju besi hitam memasuki restoran. Ekspresi mereka sangat arogan. Begitu salah satu pelayan berjalan, mereka mendorong pelayan ke samping dan berkata, bawalah anggur dan hidangan terbaik Anda, sekarang. Pelayan tersenyum dan mengangguk sebelum cepat-cepat pergi. Banyak pelanggan di dalam restoran dengan cepat membayar dan pergi, tidak berani tinggal. 7 atau 8 orang berbaju besi itu berkumpul di beberapa meja dan mulai berbicara dengan keras. Di antara orang-orang itu, satu orang duduk di posisi pemimpin. Dia berusia sekitar 30 tahun, wajahnya suram dan dia mengeluarkan aura yang menindas. Setelah anggur dan piring tiba, dia mengambil botol dan meminum sekaligus. Lalu ia melemparkan botol ke samping dan, secara sengaja atau tidak, toples itu pecah di sebelah meja Wang Lin. Mata Sisan menjadi serius ketika dia berbalik untuk melihat mereka. Lalu dia mengambil napas dalam dan perlahan-lahan menoleh ke belakang. Dia tetap diam. Hu Pao juga mengerutkan kening, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan leluhur. Itu bukan ide yang baik untuk menyebabkan masalah sekarang, jadi dia menekan amarahnya. Salah satu pria kekar lapis baja hitam dengan keras berkata, Tuan Komandan, jangan khawatir. Ketika orang itu tiba lusa, kita akan mengumpulkan semua unit dan menunjukkan orang itu siapa komandan sebenarnya. Pria berwajah suram itu menyeka anggur dari mulutnya dan berkata, dengan suara serius, apakah Anda mengetahui latar belakang orang itu? Seorang prajurit lapis baja hitam dengan lembut berkata, itu adalah orang asing. Saya mendengar bahwa dia diuji oleh jenderal tetapi tidak memenuhi persyaratan dan diberikan posisi komandan sebagai pengecualian.
Orang dengan ekspresi suram mengambil sebotol anggur lagi dan mengambil satu tegukan besar. Komandan, hal pertama saat dia tiba, aku akan menantangnya dan melihat kekuatan yang dia miliki. Menurut aturan tentara, jika kekuatannya tidak kuat, bahkan jika jenderal-jenderal yang mengangkatnya, dia tidak akan bisa mendapatkan komando tentara. Betul. Kenapa Tuan Jenderal menjadikan orang baru ini sebagai komandan sambil menurunkan komandan menjadi wakil komandan? Tidak masuk akal untuk ini, dan tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi. Cukup. Orang berwajah suram itu mengambil tegukan besar lagi dan berkata, aku ingin melihat keterampilan seperti apa yang dimiliki orang ini. Ada orang asing yang kuat dan lemah. Aku telah bertemu beberapa orang asing. Jika orang ini kuat, kita akan menggunakan formasi pembantaian abadi. Setelah dia mengatakan itu, tentara lapis baja hitam di sekitarnya semua menutup mulut mereka. Orang berwajah suram mengerutkan kening dan berkata, kalian takut? Orang-orang masih membayar tagihan mereka dan pergi. Segera, hanya ada 2 meja yang ditempati yang tersisa. Selain meja para prajurit iblis, ada meja Wang Lin yang terdiri dari 3 orang. Cangkir di tangan Wang Lin sudah hancur, tetapi tampilan nostalgia di wajahnya menjadi lebih kuat. Energi celestial perlahan menyebar dari tubuhnya, dan aura iblis yang ditekan di dalam dirinya perlahan menjadi lebih kuat dan menyebar. Sisan dengan lembut memanggil, leluhur. Kembali ke meja tentara iblis, pria berwajah suram berkata, jika kamu takut, maka enyahlah sekarang. Salah satu prajurit iblis di sampingnya dengan cepat berkata, Tuan Komandan, jika kita menggunakan formasi pembantaian abadi pada seseorang di pihak kita, Tuan Jenderal mungkin menghukum kita, orang itu akan mati pada saat itu dan aku akan kembali ke posisiku. Bahkan jika ada hukuman, aku akan ada di sana untuk menerimanya, jadi kalian tidak akan terpengaruh. Orang berwajah suram selesai minum anggur dan melemparkannya lagi. Cangkir anggur ini terbang ke meja Wang Lin dengan cepat. Mata Sisan menjadi dingin dan dia meraih botol. Pada saat yang sama ekspresinya berubah, dan dia didorong ke samping dan kursi di bawahnya runtuh segera. Tubuh Sisan dipaksa mundur beberapa langkah. Dia memaksa dirinya untuk menelan darah di mulutnya dan menstabilkan tubuhnya. Orang berwajah suram itu segera berteriak, enyahlah, saya dalam suasana hati yang buruk hari ini. Kalian bertiga tidak memiliki mata. Mata Hupao menjadi dingin ketika dia menatap meja tentara iblis. Dia bisa merasakan energi spiritual iblis yang kuat datang dari masing-masing dari mereka. Dia tahu bahwa dia bisa menang melawan satu dari mereka, tetapi melawan 2 itu sulit. Terutama orang yang melemparkan botol anggur yang energi spiritual iblisnya tidak lagi keluar. Ketika mata Hupao bertemu dengan mata pria ini, dia segera merasakan sakit di hatinya dan dengan cepat menarik pandangannya. Sisan mengambil napas dalam, lalu ia meletakkan botol anggur, berjalan ke Wang Lin dan dengan lembut berkata, leluhur. Wang Lin sepertinya tidak memperhatikan apa-apa saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ketika orang berwajah suram pertama kali memasuki restoran, ia melihat Wang Lin dan menyadari Wang Lin sangat aneh. Seolah-olah ada 2 jenis kekuatan yang bertarung sampai mati di dalam tubuh orang ini. Tujuan dari botol anggur pertama adalah untuk mengintai Wang Lin. Arti dari 2 botol anggur ini sangat jelas. Ketika tentara iblis melihat bahwa kelompok Wang Lin masih belum pergi, mereka merasa sangat tidak senang. Salah satu tentara berteriak, kamu mencari mati. Dengan itu dia berjalan menuju Wang Lin. Di samping, mata Sisan menjadi sangat dingin dan dia langsung melemparkan tinju. Reaksi prajurit iblis itu tidak lambat, tapi dia sedikit terkejut. Sebagai tanggapan, tangannya berubah menjadi kepalan tangan dan dia mengayuh energi spiritual iblis di tubuhnya. Sebuah cahaya iblis muncul di sekitar tinjunya, lalu berubah menjadi harimau ganas yang memasuki tinjunya dan bertabrakan dengan pukulan Sisan. Ada suara teredam ketika prajurit iblis itu batuk darah dan terbang kembali seperti dia ditabrak oleh kekuatan yang kuat. Dia mendarat di atas meja dan benar-benar menghancurkannya saat darah keluar dari mulutnya. Sisan dipaksa mundur beberapa langkah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sudah terluka sejak dia menangkap botol anggur dan sekarang dia secara paksa menggunakan kekuatannya, menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih buruk. Juga, tangan kanannya benar-benar mati rasa sekarang. Metode pemurnian tubuhnya awalnya tidak lengkap, jadi ketika melatihnya, kekuatannya secara alami kurang. Ketika Hupao melihat aksi Sisan, dia meraih jubahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin bendera kecil. Saat dia melambai, angin dingin dan melolong segera muncul. Setelah tentara iblis melihat bahwa salah satu dari mereka terluka, mereka semua berdiri, penuh dengan niat membunuh. Orang-orang ini telah berada di medan perang untuk waktu yang lama, dan begitu mereka melepaskan niat membunuh, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya orang yang suram masih duduk di sana tanpa bergerak. Pandangannya masih tertuju pada Wang Lin. Kamu orang liar berani menimbulkan masalah di kota iblis kuno. Para prajurit iblis mencibir dan kemudian menyerang seperti harimau yang ganas. Keenam prajurit iblis itu menyerang sekaligus, menyebabkan Hupao mengutuk. Dia segera merilis pecahan jiwa di dalam bendera jiwa dan mereka memenuhi restoran. Tubuh Sisan bercampur menjadi fragmen jiwa dan memulai pertempuran. Salah satu tentara iblis dengan cepat berteriak, mantra iblis, saudaraku, cepat, gunakan energi spiritual iblis untuk menerobos.
Keenam prajurit iblis itu sangat terampil, sehingga mereka masing-masing menyebarkan energi spiritual iblis. Dalam sekejap 6 untai energi spiritual iblis yang sangat kuat menyerang. 6 untai ini masing-masing memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis. Keenam helai memaksa pecahan jiwa kembali. Wajah Sisan sangat pucat, dan Hupao mengutuk. Mereka saling memandang dan keduanya melihat tekad di mata yang lain. Bahkan jika mereka mati, mereka harus memastikan keselamatan leluhur. Pada saat ini Hupao merasa seolah-olah Sisan tidak terlalu menyebalkan. Ekspresi wajah orang yang suram itu berubah ketika dia berteriak, "Tarik energi spiritual iblismu. Cepat!" Pada saat dia berteriak, 6 untai energi spiritual iblis keluar dari kendali. Di bawah tatapan bingung 6 prajurit iblis, 6 untai energi spiritual iblis diarahkan ke Wang Lin dan memasuki alisnya. Pada saat ini ekspresi nostalgia di mata Wang Lin menghilang, kemudian dia menghela napas panjang dan matanya kembali jernih. Energi iblis yang kuat. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kejutan. Dao seorang kultivator kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan luar. Itu adalah hati Dao. Berjalan menyusuri jalan iblis itu seperti melalui angin dingin yang menembus tubuh, menyerang jantung dan mengambil alih jiwa. Saat mata Wang Lin fokus, ada sedikit kejutan di dalamnya. Dengan kultivasinya dan hati Daonya yang kokoh, apa yang baru saja dia alami seperti bencana. Nostalgia tidak menakutkan, apa yang menakutkan adalah ketika seseorang benar-benar tersesat dalam nostalgia dan tidak mampu mengeluarkan diri darinya. Jika itu normal, hal semacam ini tidak akan terjadi pada Wang Lin. Tetapi Wang Lin baru saja berjalan di jalan iblis. Meskipun dia telah menekannya, masih ada beberapa aura iblis di tubuhnya, dan itulah sumber rasa rindunya. Pada zaman kuno para kultivator percaya bahwa iblis menyerang tubuh manusia. Mereka mempercayai ini karena mereka berpikir bahwa roh jahat dari yang tidak dikenal ini bergabung dengan surga, tidak dapat terdeteksi dan berusaha untuk mengambil alih para kultivator yang memahami surga. Dari sudut lain, itu berarti mereka ada di mana-mana. Iblis memasuki tubuh, mengaktifkan api Dao kultivator untuk membakar jiwa asal, dan dengan demikian memperoleh kehidupan kultivator, menghancurkan hati Dao mereka. Di mata para kultivator kuno, iblis ini sangat menakutkan. Jika mereka melakukan satu kesalahan dan membiarkan iblis memasuki tubuh, itu akan menghancurkan mereka selamanya. Ketika kultivator kuno mati dan aliansi budidaya mengambil alih, pembicaraan tentang iblis menghilang dan digantikan oleh analisis logis dan perhitungan rasional. Aliansi budidaya membantah keberadaan iblis ini. Sebaliknya mereka percaya bahwa itu iblis yang lahir di dalam tubuh seseorang. Aura iblis ini tidak sejalan dengan apa yang dipahami para kultivator, dan dengan demikian menyebabkan ketidakseimbangan. Yang seseorang tidak bergerak dengan benar dan hati Dao mereka tidak stabil, menyebabkan ilusi yang memengaruhi hati. Inilah yang baru saja terjadi pada Wang Lin. Keinginannya untuk kembali ke planet Suzaku adalah puncak dari keinginannya yang jahat. Jika itu berlanjut, itu akan terbangun dengan sendirinya. Munculnya tentara iblis dan energi spiritual iblis mereka memungkinkan Wang Lin menemukan celah. Saat energi spiritual iblis 6 prajurit iblis melonjak, Wang Lin memiliki momen kejelasan. Meskipun itu hanya sesaat, itu adalah banyak waktu untuknya. Dia tidak ragu sama sekali. Energi spiritual iblis muncul dari kristal iblis dan dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual iblis bertabrakan dengan energi celestial di tubuhnya, itu menciptakan pusaran. Ini diciptakan ketika energi spiritual iblis menyatu dengan energi celestial. Bagi orang asing ke tanah roh iblis, energi spiritual iblis seperti pengganti energi celestial. Ketika energi spiritual iblis dipadukan menjadi energi celestial, itu bisa meningkatkan energi spiritual celestial mereka. Wang Lin belum menyatukan mereka karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Gabungan adalah alasan mengapa dia bisa melahap energi spiritual iblis 6 prajurit iblis. Meskipun ini sepertinya butuh waktu lama, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika Sisan melihat bahwa Wang Lin telah kembali normal, dia menghela nafas lega. Dalam hatinya selama Wang Lin ada di sini, tidak ada masalah. Dia segera tiba di sebelah Wang Lin dan menatap prajurit iblis dengan tatapan dingin. Kegugupan juga hilang dari Hupao. Dia melambaikan tangannya untuk menarik pecahan jiwa dan berdiri di samping Wang Lin. 6 prajurit iblis yang baru saja kehilangan energi spiritual iblis sangat lemah. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan kemudian memandang Wang Lin dengan mata penuh ketakutan. Pria berwajah suram berdiri dan bertanya, dengan nada serius, "Siapa kamu, Tuan?" Wang Lin mengambil botol ketiga yang belum dibuka. Dia bahkan tidak melihat ke arah orang itu dan mulai berjalan keluar dari restoran. Sisan mengeluarkan beberapa batu iblis dan meletakkannya di atas meja sebelum mengikuti Wang Lin. Adapun Hupao dia mencibir sambil melihat tentara iblis di dalam restoran dan mengikuti Wang Lin. Orang yang suram membanting meja dan berteriak, "Berhenti!" Dengan itu dia melangkah maju dan energi spiritual iblis yang kuat menyebar. Seluruh restoran dikelilingi oleh aura iblis. Energi spiritual iblis mengeras menjadi pedang dan dengan cepat bergegas ke kelompok Wang Lin.
Wang Lin berbalik dan matanya menjadi dingin. Dia menatap yang lain dan kemudian melambaikan tangannya. Embusan angin aneh muncul dan pedang yang terbuat dari energi spiritual iblis segera menghilang ketika terkena angin ini. Kami akan bertemu lagi. Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin berjalan keluar dari restoran. Mata orang berwajah suram itu menyipit, lalu dia memandang Wang Lin dan mulai merenung. Setelah meninggalkan restoran, Wang Lin tidak pergi ke tempat lain dan langsung kembali ke penginapan. Dia duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Energi celestial bergerak perlahan di dalam tubuhnya saat dia berkultivasi. Ketika dia memasuki kondisi iblis sebelumnya, itu membuatnya merasakan krisis. Dia telah meremehkan aura iblis. Sekarang dia dengan hati-hati mengamati tubuhnya untuk mencari titik aura setan di dalam dirinya. Setiap kali dia menemukan jejak iblis, dia akan segera mengeluarkannya. Pada pagi hari kedua dia mengedarkan energi celestialinya di tubuhnya beberapa kali sebelum menghembuskan napas lega. Pada saat ini, ada 3 bola hitam melayang di depannya. Ketiga bola kecil ini adalah aura jahat yang telah ia keluarkan dari tubuhnya. Akan sia-sia untuk menghancurkan aura iblis ini. Jika digunakan dengan benar, itu dapat merusak hati dao seseorang dan membuatnya lengah. Mata Wang Lin menyala sebelum menyingkirkan 3 bola kecil. 7 hari hampir tiba. Jenderal iblis itu berkata bahwa seseorang akan membawaku ke barak. Saat Wang Lin merenung, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Tak lama setelah itu suara Sisan datang dari luar. Leluhur, seseorang ingin bertemu denganmu. Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan tenang berkata, "Masuk." Setelah mengatakan itu, pintu dibuka oleh seseorang. Sisan dan Hu Pao datang dengan 1 orang lainnya. Orang ini berusia sekitar 40 tahun. Saat dia memasuki ruangan, dia menatap Wang Lin yang sedang duduk di tempat tidur. Setelah mengamati Wang Lin, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Komandan Wang." Wang Lin mengeluarkan token hijau dan dia melemparkan ke depan. Pelayan tentara menangkap token, dengan hati-hati melihatnya, dan mengembalikannya. Lalu dia menggigit bibirnya dan menggambar di udara. Segera, formasi merah darah terbentuk di udara. Formasi ini terlihat sangat rumit, tetapi Wang Lin bisa melihatnya sedikit. Wang Lin mengambil kembali token dan dengan lembut berkata, "Transfer array." Pelayan tentara mengangkat matanya untuk melihat Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang ini memang array transfer. Namun ini berbeda dari susunan transfer kultivator Anda. Itu diciptakan oleh Kaisar Iblis untuk digunakan transfer tepat." Dengan itu dia mengambil langkah ke dalam array berwarna darah dan menghilang. Hanya 3 kelompok Wang Lin yang tersisa. Sisan sangat percaya diri saat melangkah ke dalam array. Dia telah membuat tugasnya untuk melindungi leluhur, dan susunan transfer ini sangat aneh jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu. Melihat tindakan Sisan, Wang Lin mengangguk di dalam hatinya. Dia berdiri dan berjalan ke array. Hu Pao mengeluh di dalam hatinya dan dengan cepat mengikuti Wang Lin. Pada saat Wang Lin berjalan keluar dari sisi lain array transfer, dia mendengar raungan terorganisir yang menghancurkan bumi datang dari segala arah. Sisan yang ada di depan, segera dikejutkan oleh ini dan terpaksa mengambil beberapa langkah mundur oleh suara. Dia sudah terluka dari apa yang terjadi sebelumnya dan kejutan ini menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, memaksanya untuk batuk seteguk darah. Adapun Hu Pao, meskipun ia tidak terluka, tubuhnya tidak sekuat milik Sisan. Di bawah serangan itu, energi spiritual iblis di dalam dirinya keluar dari kendali dan mengamuk di seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat. Jika bukan karena kenyataan bahwa leluhur ada di sini dan dia tidak ingin membuat leluhur kehilangan muka, dia pasti sudah duduk untuk mengatur energi spiritual iblis di tubuhnya. Namun semakin ia mencoba menahannya, semakin ganas energi spiritual iblis di tubuhnya. Tepat pada saat ini kekuatan lembut datang dari luar, dan dalam sekejap energi spiritual iblis di dalam tubuh Hu Pao menjadi patuh. Energi spiritual iblis dengan cepat kembali normal. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari bahu Hu Pao dan maju selangkah. Seuntai energi celestial memasuki Sisan dan berputar sekali di dalam tubuhnya. Sisan merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan luka-lukanya agak pulih. Setelah melakukan semua ini Wang Lin melihat sekeliling dan memeriksa daerah itu. Ini adalah barak yang dibangun dengan batu hitam yang lebarnya sekitar 50 km. Di ujung barak ada tembok setinggi puluhan kaki. Ada fluktuasi energi spiritual iblis di tembok ini, yang berarti ada mantra yang memperkuat mereka. Wang Lin muncul di tengah barak. 100 kaki di depannya berdiri barisan prajurit iblis berbaju besi berdiri tegak. Mereka semua mengeluarkan helai aura hitam. 1000 tentara iblis membuat resimen, dan saat ini 10 resimen berdiri di sana mengelilingi Wang Lin. Gelombang niat membunuh yang kuat dengan cepat menyebar. Niat membunuh 10.000 orang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang normal. Terutama karena prajurit iblis ini semuanya memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis, dan ada orang yang memiliki lebih dari 100 peringkat. Selain semua itu prajurit-prajurit ini semuanya berperang keras dan telah membunuh banyak orang. Dengan semua pembunuhan yang telah mereka lakukan, niat membunuh telah tertanam ke dalam tulang mereka. Di bawah niat membunuh yang intens, lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Keheningan semacam ini sangat menakutkan. 10.000 pasang mata semuanya mengunci pada satu orang.
Lokasi tatapan mereka juga di mana mereka memusatkan semua niat membunuh mereka. 10.000 tatapan ini tidak lebih lemah dari 10.000 pedang terbang. Wang Lin berdiri tenang dengan matanya yang dingin. Ketika dia berjalan keluar dari barisan transfer, 10.000 prajurit iblis ini memberinya raungan yang penuh dengan niat membunuh. Raungan yang diisi dengan energi spiritual iblis ini tidak lebih lemah dari raungan seorang kultivator transformasi jiwa. Pelayan tentara mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia mengeluarkan batuk dan berkata, "Di mana Komandan Sima?" Dengan itu suara kuda segera datang dari kejauhan. Seekor binatang raksasa dengan tanduk tunggal bergegas mendekat. Binatang itu sangat cepat. Ada seseorang yang berdiri di belakang binatang itu dengan niat membunuh. Sebelumnya saat dia pertama kali melihat Wang Lin muncul, dia syok, tetapi itu segera digantikan oleh niat membunuh. Saat orang ini melesat langsung ke daerah itu, semua tentara bergerak ke samping untuk membuat jalan baginya. Pelayan tentara melambaikan lengan bajunya untuk menciptakan embusan angin untuk menerbangkan kotoran, lalu dia berbalik ke arah orang yang berarmor hitam dan berkata, "Ini adalah komandan yang baru diangkat." "Wakil Komandan Sima, apakah kamu tidak menyapanya?" Dia dengan sengaja menekankan kata wakil komandan. Orang itu menatap Wang Lin dengan ekspresi suram dan dengan dingin berkata, "Simayan menyapa komandan." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat orang itu dan berkata, "Kita sudah bertemu." Simayan mendengus dingin dan melepas helmnya. Itu adalah orang berwajah suram dari restoran. Pelayan tentara memiliki pandangan yang tak terduga di matanya ketika dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang, karena aku sudah membawamu ke sini, aku harus kembali. Saya masih harus melaporkan kembali ke jenderal." Wang Lin tersenyum. "Terima kasih, Tuan Utusan." Pelayan itu tersenyum dan mengangguk, lalu dia mengambil satu langkah dan berjalan ke barisan. Setelah dia pergi seluruh barak menjadi sunyi, hanya suara napas yang bisa didengar di daerah itu. Simayan dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Semua 10.000 tentara lapis baja hitam selain dari 6 yang tidak sadar dan tidak bisa bangun ada di sini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat tentara iblis. Apa yang dia lihat adalah permusuhan dan penghinaan. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, "Kalian semua bisa pergi." Tak satu pun dari tentara iblis bergerak 1 inci. Semua tatapan mereka tertuju pada Simayan. Selama Simayan tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika orang itu adalah komandan yang baru ditunjuk. Wang Lin bahkan tidak melihat tentara iblis di sekitarnya dan langsung berjalan melalui 10 resimen. Sisan dan Hupao dengan cepat mengikuti. Ekspresi mereka suram dan mereka tetap diam. Ketika mereka bertiga pergi, ledakan tawa datang dari 10.000 tentara iblis. Tawa ini dipenuhi dengan penghinaan. Hanya Simayan tidak tertawa. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang komandan baru, tetapi dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi ini, dia pasti tidak akan bisa dengan tenang pergi begitu saja tanpa membuat keributan. Simayan mengerutkan kening dan berkata, "Kalian semua bisa pergi dan terus berlatih." Meskipun suaranya rendah di telinga para prajurit iblis, itu seperti guntur. 10 resimen dengan cepat bergerak terpisah dan memulai latihan mereka. Di kamp tentara, selain barisan barak, ada rumah yang sangat sederhana, tetapi ada formasi yang melindunginya. Ada bendera hitam besar di sebelah rumah, dan pada bendera nama, Sima, disulam dengan benang emas. Jelas bahwa rumah ini adalah tempat Simayan tinggal. Di samping rumah itu adalah puing-puing bangunan. Jelas ada bangunan lain di sini sebelumnya. Hupao melihat segala sesuatu di depannya, dan setelah mendengar tawa datang dari belakangnya, dia dengan marah berkata, "Leluhur, para prajurit iblis ini sudah kelewatan." Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berkata, "Jangan repot-repot dengan mereka. Karena tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal, kita hanya akan berkultivasi di luar." Dengan itu dia menemukan area kosong dan duduk untuk berkultivasi. Hupao secara paksa menekan amarahnya saat dia dengan dingin melihat prajurit iblis. Dia mendengus dingin saat dia berjalan ke kiri Wang Lin dan duduk untuk menjaganya. Meskipun ekspresi Sisan suram, matanya sangat tenang. Dia bahkan tidak mau repot-repot memikirkan penghinaan yang ditunjukkan para prajurit iblis. Dia hanya tahu bahwa selama Wang Lin mengatakannya, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Sisan duduk di sebelah kanan Wang Lin, lalu dia menutup matanya dan mulai melatih metode pemurnian tubuh. Waktu perlahan berlalu, dalam sekejap itu adalah malam hari. Sepanjang hari ini, teriakan dari tentara iblis di kamp tentara tidak pernah berhenti. Pelatihan mereka bergantung pada pertarungan nyata antara satu sama lain dan difokuskan pada menggunakan formasi dalam pertempuran. Prajurit iblis sesekali yang melewati Wang Lin menatapnya dengan rasa jijik yang kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia seperti air di sumur, di mana tidak ada ombak yang bisa dimulai. Sisan terus mengikuti Wang Lin dan terus berkultivasi. Meskipun riak muncul beberapa kali di dalam hatinya, mereka semua ditekan secara paksa olehnya. Hupao adalah satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia dengan dingin menatap setiap prajurit iblis yang lewat.
Tidak hanya ekspresi Wang Lin yang tenang, hatinya juga tenang. Dia tidak terburu-buru untuk memerintah tempat ini dan malah mengamati mereka semua. Meskipun matanya terpejam, dia telah menyebarkan perasaan ilahi dan dengan hati-hati mengamati setiap dari 10.000 tentara di sini. Setiap 1.000 resimen pria memiliki seorang pemimpin, dan mereka semua orang kepercayaan Simayan. Adapun 6 tentara di restoran, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka semua adalah orang penting di sini. Alasan dia tidak segera bertindak adalah karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang aturan tentara di negara-negara ini. Dia mendapatkan pemahamannya dari ingatan Lou Yun. 9 negara di sini semua mengikuti hukum militer dan sangat berbeda dari dunia kultivasi. Kecuali jika kultivasi Anda cukup kuat untuk melawan Kaisar Iblis, Anda harus mengikuti hukum negara jika Anda ingin meminjam kekuatan mereka. Semua orang asing yang datang ke sini harus terlebih dahulu berintegrasi ke dalam salah satu dari 9 negara dan mendapatkan komando atas pasukan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan. Jika Anda sendirian dan Anda bertemu seseorang dengan puluhan ribu tentara iblis di bawah komando mereka, tidak perlu bahkan berperang. Meskipun tingkat kultivasi prajurit iblis ini tidak tinggi, sekelompok dari mereka sangat kuat. Juga para prajurit iblis ini berspesialisasi dalam formasi, mereka memiliki formasi yang sangat misterius dan aneh yang memungkinkan mereka untuk menangkap orang lengah. Terlebih lagi jika seseorang membunuh terlalu banyak tentara iblis, komandan kepala, seseorang yang hampir sekuat iblis umum, akan muncul. Pada saat itu seorang kultivator tunggal tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara itu. Pada saat itu mereka hanya dapat dengan cepat melarikan diri ke negara berikutnya. Jika mereka terus bertindak seperti ini, mereka akan dipaksa untuk melarikan diri dari satu negara ke negara lain sampai sulit bagi mereka untuk pergi kemanapun di tanah roh iblis. Mereka hanya dapat menemukan tempat terpencil untuk berkultivasi, tetapi kemudian mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jasa militer dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno. Semua ini menyebabkan semua kultivator yang memasuki tempat ini mencoba untuk mendapatkan posisi di suatu negara. Jadi Wang Lin harus mematuhi hukum militer. Jika dia melanggar hukum militer, dia akan kehilangan segalanya. Wang Lin sangat jelas tentang ini. Jika dia bertindak tanpa berpikir, akan sulit untuk menghindari pembunuhan ketika mencoba untuk mendapatkan kendali atas pasukan. Juga sekali prajurit iblis ini mengakui seseorang, bahkan jika dia membunuh orang itu, mungkin tidak mungkin untuk mendapatkan kendali atas mereka. Pada akhirnya dia akan melanggar hukum militer, gagal mendapatkan kendali atas pasukan dan hanya bisa menyerah. Banyak kultivator kuat gagal pada langkah ini. Dari ribuan orang yang masuk, setelah serangkaian eliminasi, hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan pijakan. Beberapa kultivator memiliki emosi yang sangat buruk. Ketika mereka menemukan tentara iblis yang tidak patuh, mereka langsung menyerang mereka. Namun dibandingkan dengan tentara iblis, kultivator adalah orang asing, sehingga Kaisar Iblis tidak menyukai mereka. Inilah sebabnya mengapa setiap kali orang asing mengambil posisi, ada hukum militer tambahan. Jika satu orang tidak patuh, itu kesalahan orang itu, tetapi jika 10 orang tidak patuh, maka itu adalah kesalahan komandan. Interpretasi 10 orang sangat bias, itu bisa berarti unit 10 orang atau 10 orang individu. Itulah sebabnya Wang Lin tidak terburu-buru. Dia seperti seorang pemburu yang menunggu kesempatan. Kesempatan baginya untuk bertindak untuk menyelesaikan seluruh situasi. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Lin telah berkultivasi di daerah terbuka ini selama 3 hari. Sisan masih tenang. 2 hari yang lalu Wang Lin memberinya batu giok dan menyuruhnya untuk menghafal isinya. Dia saat ini masih menghafal isi batu giok. Namun selama 3 hari ini kemarahan Hupao terus meningkat. Semakin banyak prajurit iblis memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Di mata mereka, komandan baru mereka benar-benar tidak layak. Namun Simayan menjadi lebih waspada. Dia masih merasa ada sesuatu yang salah, karena komandan baru itu benar-benar di luar harapannya. Dalam 3 hari ini bukan saja dia tidak ikut campur dalam masalah apapun mengenai camp, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di sana berkultivasi seolah dia sudah mati. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari mereka terus-menerus dipenuhi amarah dan menjadi semakin kesal setiap hari, Simayan akan semakin berjaga-jaga. Dia tidak takut Wang Lin bertindak, menjadi marah, atau ikut campur dalam masalah camp. Dia siap untuk semua situasi ini. Dia akan membuat Wang Lin terlihat buruk atau menendangnya keluar dari tempat ini. Apa yang dia takuti adalah keheningan yang tidak bisa dia lihat. Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Simayan saat ini berada di rumahnya, dan di bawahnya duduk 8 orang. Ke-8 orang ini semuanya adalah pemimpin resimen. Seorang pria yang sangat kekar dan botak di antara ke-8 orang itu berkata, "Panglima tertinggi, Suyu dan Zhou Kai memiliki sedikit interaksi dengan kami. Sekarang Panglima tertinggi telah memanggil semua orang untuk rapat, mereka belum datang." Apa yang Panglima tertinggi pikirkan? Orang ini mengenakan baju besi hitam dan memberikan rasa keagungan. Ada tato kalajengking di kepalanya yang botak. Kalajengking ini sangat aneh, itu tampak seperti hidup dan memberi orang rasa tidak nyaman. Simayan menggosok pelipisnya. Masing-masing dari 3 orang hari ini berlalu seperti 1 tahun baginya.
Semakin Wang Lin diam, semakin kuat dia merasa krisis akan datang. Simayan berkata, dengan nada serius, kita akan membicarakan keduanya nanti. Aku memanggil kalian semua di sini untuk mendengar pendapat kalian tentang komandan yang baru diangkat. Kita semua berada di sisi yang sama, jadi berbicaralah.